Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farel Saifullah dengan NIM 2205120441 dari TIA 2022. Saya akan menjelaskan tentang mail server. Tujuan mail server ini adalah memahami fungsi dan protokol serta mensimulasikan dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan email domain khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server adalah pengatur atau menerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Webmail server. Webmail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface, dengan kata lain, sebuah email yang berada di dalam web. Sehingga jika membuka email, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Protokol email. Ada 3 protokol, yaitu SMTP, POP3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data. Protokol POP3 adalah protokol protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Apa itu SMTP? SMTP adalah suatu protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan mail transfer agent yang ada pada server email Anda. Pengertian POP3. POP3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal tanpa menyimpan salinannya di server. Biasanya dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. Kelebihan POP3 dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu ketika email sudah diunduh melalui aplikasi, Anda tidak perlu terhubung ke internet. Kebanyakan tidak ada ukuran limit atau email yang dikirim dan diterima. Dapat membuka file attachment dengan cepat. Tidak ada ukuran maksimal untuk mailbox, kecuali harddisk komputer Anda penuh. Kekurangannya adalah jika JavaScript pada email reader diaktifkan, email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. Semua pesan akan disimpan di komputer. Hal ini dapat mengurangi space pada hard disk. Semua file attachment yang diunduh dan disimpan dalam komputer, karenanya potensi komputer terinfeksi virus lebih besar. Folder email terkadang hilang. Jika ini yang terjadi, upaya restore cukup sulit dilakukan. IMAP seperti halnya POP3 juga digunakan untuk mengirimkan email ke lokal mail. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan. IMAP merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan pada server. Pada dasarnya isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Kelebihan menggunakan IMAP. Anda dapat mengakses email dari mana saja melalui perangkat berbeda. Email dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi email. Anda hanya mengunduh pesan yang ingin dibuka sehingga tidak menunggu semua pesan diunduh.
Attachment tidak secara otomatis diunduh oleh IMAP sehingga email dapat diakses lebih cepat. Kekurangannya yaitu ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMAP. Email disimpan pada server sehingga mengurangi disk space hosting. Email dengan IMAP hanya dapat diakses ketika terkoneksi internet. Selanjutnya kita akan langsung ke Cisco Packet Tracer. Setelah masuk ke Cisco Packet Tracer, kita langsung membuka untuk konfigurasi IP pada mail server. Setelah itu kita isi konfigurasinya dengan 43.43.43.4, kemudian 256.256.256.0, kemudian 43.43.43.3, kemudian 33.33.33.1. Setelah itu kita cek konfigurasi IP pada DNS server. Ini IP-nya dan subnet mask dan DNS-nya. Setelah IP terkonfigurasi pada server, kemudian kita akan melakukan pengecekan ping pada PC 1, PC 4, dan juga laptop. Ke PC 1, lalu kita ketik ping IP-nya yaitu 33.33.33.1. Kita tuliskan. Ini menandakan bahwa berhasil tersambung pada DNS server. Kemudian kita ketik ping 43.43.43.4 untuk menghubungkan pada mail server. PC 1 telah terhubung dengan DNS server dan juga mail server. Selanjutnya kita coba pada PC 4. Kita ketik sama seperti yang tadi, yaitu ping 33.33.33.1. Kemudian kita ketik lagi ping 43.43.43.4. PC 4 dan juga PC 4 telah tersambung dengan DNS dan juga mail server. Kemudian kita menuju laptop dan kita ketik ping 33.33.33.1. Kemudian kita ketik lagi ping 43.43.43.4. Laptop telah terhubung dengan DNS dan juga mail server. Setelah itu kita mencoba membuat mail pada DNS server. Kita mencet DNS server, kemudian kita di sini kita tulis mailku.com dengan address yang sama seperti yang tadi, yaitu 43.43.43.4. Setelah ketik, lalu kita add dan juga save. Setelah ini kita akan mencoba pada PC 1. Kita buka command prompt, kemudian kita ketikkan sebagai berikut. Nah, ini sudah masuk ya untuk mailku tadi. Kemudian kita cek pada laptop. Kita buka command prompt dan ketik seperti yang tadi.
Sudah terhubung. Setelah itu kita menuju pada server mail, kemudian kita buka desktop dan kita buka emailnya. Nah, di sini SMTP-nya sama POP3-nya harus on. Setelah itu kita masukkan name-nya mailku.com seperti yang tadi. Setelah di-add, kita kemudian masukkan user dan password. User 1 saya buat untuk PC 1 dan user 2 untuk laptop. Kita ketik user 1 supaya mudah, passwordnya saya bikin sama, yaitu user 1 juga. Setelah di-add, kita kemudian masukkan user 2 untuk laptop dan juga passwordnya sama, user 2. Setelah itu kita coba pada PC 1, kita masuk pada email, kemudian kita isi email pada seperti yang tadi, yaitu user 1, dan kemudian emailnya yaitu email user1.mail.com. Untuk input in dan outgoingnya kita isi sama, yaitu mailku.com. Username dan password seperti yang tadi kita isi sama, yaitu user 1 dan juga user 1. Setelah itu kita save. Di sini kita membuat mail menuju to user 1, user 2, yaitu user 2 @mailku.com. Kemudian kita buat pesan. Setelah itu kita kirim. Ini adalah tanda bahwa sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke laptop dan kita buka email, lalu kita isi dulu user 2, kemudian user 2 @mailku.com. Kita isi sama seperti yang tadi, kemudian user dan password kita isi user 2 dan passwordnya user 2. Setelah itu kita coba cek pesan yang tadi apakah terkirim atau tidak. Di sini terkirim pesannya. Pesannya terkirim seperti yang tadi PC 1 kita buat. Setelah itu kita coba pesan balik, replay. Untuk pesannya bebas. Di sini saya menulis seperti ini. Ini adalah tanda bahwa berhasil. Setelah itu kita cek lagi pada PC 1. Di PC 1 juga terkirim pesan seperti yang tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.